البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babu tsamina asyar, bab yang ke-18, babu nafdil yadaini minal ghusli anil janabah. Bab yaitu menghilangkan air dengan kedua tangan disebabkan karena mandi janabah. Minnya ini adalah apa? Boleh jadi adalah min sababiyah, itu dalam situasi mandi janabah. Setelah selesai mandi janabah, tidak, yaitu Nabi tidak memakai toala, walaupun boleh, tapi Nabi memilih tidak memakai toala, tidak memakai pengering, tetapi dengan cara apa? Mengibas-ngibaskan tangannya ke badannya untuk menghilangkan air. Baik. Yang lain, tajuknya itu agak lain, yaitu apa? Min ghuslil janabah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan minal ghusl anil janabah. Intinya apa? Yaitu diperbolehkan untuk kita selesai mandi itu tidak memakai toala, tapi sudah dikibaskan dengan tangan saja. Boleh jadi karena cuaca panas, jadi ingin biar tetap badannya itu lembab. Kalau pakai toala, pakai handuk, itu cepat kering badannya. Baik, qala rahimahullahu taala al-haditsus sadis wa sab'un ba'dal mi'atain, 279. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah qala sami'tul A'mash an Salim an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ayo, betul. Iya, Salim bin Abil Ja'd. Qalat Maimunah radhiyallahu anha, wada'tu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghusla. Saya meletakkan alat mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lewati berulang-ulang hadis ini. Maksudnya alat mandi di situ apa? Air. Baik. Bukan gayung, bukan apa itu brus gigi, bukan pula apa itu Pepsodent, bukan. Tapi airnya yang dimaksudkan. Fasatartuhu bisau. Kemudian saya menutupi beliau dengan pakaian. Maksudnya adalah agar tidak dilihat orang. Mungkin apa waktu itu ya masih kurang kan apa namanya langsir tirai. Jelas di masa itu jekel belum sampai sana. Wa sabba ala yadayhi, beliau mencurahkan air ke kedua tangannya. Fa ghasalahuma. Setelah itu beliau mencuci kedua tangannya itu. Summa sabba bi yaminihi ala shimalih. Kemudian beliau mencurahkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Fa ghasala farjah. Beliau mencuci kemaluannya itu dengan tangan kiri. Fa daraba bi yadihil ard. Beliau memukulkan tangan ke tanah. Untuk apa? Membersihkan tangan tadi. Fa masahaha. Beliau mengusap tanah tadi. Summa ghasalaha, setelah itu beliau mencuci tangan tersebut. Famat madha wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ai, yaitu berwudu. Beliau berkumur-kumur, kemudian menghirup air, dan juga apa konsekuensinya? Ya, menghembuskan lagi air itu dan mencuci wajah dan kedua lengan bawah, yaitu sampai ke siku tentunya. Summa sabba ala ra'sih, kemudian beliau mencurahkan air ke atas kepalanya. Wa afadha ala jasadih, dan menyiramkan air ke seluruh badan. Summa tanaha, setelah itu beliau menepi, menyingkir dari tempat yang pertama. Fa ghasala qadamai, selanjutnya beliau mencuci kedua telapak kakinya. Fa nawaltuhu sauba, kemudian saya menyerahkan kepada beliau pakaian, maksudnya apa? Kain untuk mengeringkan baju, mengeringkan badan. Falam ya'khudh, namun beliau tidak mau mengambilnya. Fantalak wa huwa yanfudhu biyadih, yanfudhu apa ini yadai, gitu ya. Kalau di sini dikasih harakat yanfudhu, nafadho yanfudhu. Kemudian apa? Beliau beranjak pergi sambil mengusap-ngusap badan dengan apa? Dengan tangannya itu. Hadis ini terulang-ulang, masya Allah. Tetapi apa? Imam Bukhari menjadikan itu dengan apa? Bab yang banyak sekali, dengan sanad yang beraneka ragam.
Tapi semuanya kembalinya kepada siapa? Kepada Al-A'mash. Nah sekarang beliau meriwayatkan dari Abdan, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman Al-Marwazi, siqatun imam. Qal akhbarana Abu Hamzah. Abu Hamzah ini adalah Muhammad bin Maimun. Muhammad bin Maimun Al-Marwazi, siqatun imam, lahu akhta. Enggak masalah, walaupun ya siapa yang tak pernah keliru dalam masalah hafalan. Tapi beliau imam. Bahkan beliau dipuji oleh ulama yang di zamannya, yaitu siapa? Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ditanya, siapa imam yang layak untuk diteladani? Kemudian beliau menjawab, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Si penanya mengatakan semuanya telah wafat. Kalau yang masih hidup siapa? Maka beliau mengatakan Abu Hamzah As-Sukkari. Ini beliau. Dan beliau juga ditanya, apa itu al-ittiba? Ittiba itu bagaimana sih? Yaitu kata beliau, yaitu menempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf. Kemudian disebutkan diantaranya adalah Abu Hamzah As-Sukkari ini. Dikatakan Sukkari bukan karena menjual gula, tetapi apa? Karena halawati lisanih, yaitu ucapannya halus, ucapannya manis. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting dalam agama ini bukan hanya memilih satu meninggalkan yang lain. Dalam masalah akidah kita kokoh, dalam manhaj kita istiqomah, tapi juga apa? Memiliki adab yang baik, tidak mudah mencaci maki, tidak mudah untuk apa? Mengucapkan kata-kata yang keji dan sebagainya. Sampai suatu ketika beliau tatkala mau pindah rumah, ya namanya ada keperluan, ternyata apa? Tetangganya juga ingin pindah rumah. Ditanya, kenapa engkau ingin pindah? Ya karena Anda mau pindah, saya pindah juga. Saya tak suka kehilangan tetangga seperti Anda. Langsung beliau apa itu? Beli rumah tetangganya itu, terus nyuruh tetangganya, "Dah, engkau tetap di sini. Ini rumah saya sekarang." Duit banyak mudah beli rumah. Tapi ini menunjukkan apa? Ada beliau baik, sampai tetangga pun suka. Kemudian disebutkan di sini qal sami'tul A'mash. A'mash ma'ruf, siapa namanya A'mash itu coba ya? Sulaiman bin Mihran, ya Al-Kufi. Baik, imam di dalam 4 perkara. Baik. An Salim, ya Salim bin Abil Ja'ad, Salim bin Rafiq. Tidak diketahui kunyahnya, siqah. Baik. Dan beliau adalah Kufi. Quraib beliau adalah Abu Rishdin. Quraib bin Abi Muslim Al-Madani, siqah. Ali bin Abbas. Baik, Quraib ini memang maula Ibnu Abbas, meriwayatkan dari tuannya yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Baik. Al-Qurashi Al-Madani Summal Basri. Qalat Maimunah, tidak disebutkan kunyahnya, Maimunah bintul Harith, istri Nabi yang terakhir. Dan termasuk dan juga apa? Yang paling akhir wafat dari kalangan istri Nabi. Baik, kita lihat di sini dua rawi sebelum A'mash itu dua-duanya adalah orang-orang dari Marwah, dua-duanya adalah Marwazian. Kemudian kita lihat hadis yang sebelumnya, nomor berapa itu? 274, hadis Maimunah juga. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Yusuf bin Isa qala akhbarana Al-Fadl bin Musa. Ini dua-duanya juga Marwazian. Baik. Jadi ini sisi apa? Keunikannya. Kemudian mana lagi? Ada banyak itu. Yang nomor 266. Qala hadatsana Ismail, Musa bin Ismail, qala hadatsana Abu Awanah Anil A'mash. Sebagian mengatakan ini dua-duanya adalah Basri. Jadi Basrian. Tapi makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari menyebutkan keunikan sanad ini semuanya kembali ke A'mash, tapi dua rawi sebelumnya itu tempatnya sama. Masing-masing tempatnya itu sama. Demikian pula yang sebelumnya. Yang 265 Muhammad bin Mahbub qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Al-A'mash. Sebagian mengatakan ini dua-duanya Kufiyan. Wallahu a'lam. Baik. Adapun isinya sama, intinya yaitu apa? Isi matanya sama. Hanya yang membedakan apa? Imam Bukhari melihat dari sisi yaitu boleh dalam masalah mandi janabah kita tidak memakai tuala, kita cukup apa menghilangkan air itu dengan tangan, walaupun jelas tidak hilang betul-betul. Tapi karena hadisnya ini terulang, kita masuk ke yang berikutnya.
Qala Bukhari rahimahullah al-babu tasi'a asyar babu man bada'a bi syiqqi ra'sihil aiman fil ghusl. Orang yang memulai dengan bagian kepala sebelah kanan tatkala mandi. Itu disunahkan untuk berkanan-kanan, mencuci bagian kanan baru kemudian bagian kiri, mencurahkan air sebelah kanan baru mengguyurkan air ke sebelah kiri. Qala rahimahullahu taala al-hadisus sabi' wa sab'un ba'dal mi'atain. Haddatsana Khalid ibn Yahya. Qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi'. Anil Hasan ibn Muslim. An Safiyah binti Syaibah. An Aisyah qalat kunna, ini berarti hadis Aisyah. Kunna idza asaba indana janabah. Kami kaum wanita, terutama adalah para istri Nabi, tatkala atau apabila salah seorang dari kami terkena janabah, akhadhat biyadaiha salasan fawqa ra'siha. Maksudnya akhadhat apa? Disebutkan oleh Al-Hafidz yaitu akhadhatil ma', mengambil air, mencedok air dengan kedua tangannya, kemudian mengucurkan ke kepalanya sebanyak 3 kali, menyiramkan ke kepala 3 kali, fawqa ra'siha. Summa ta'khudhu biyadiha ala syiqqihil aiman. Kemudian dia mengambil air lagi dengan tangannya. Ini adalah dengan satu tangan sekarang untuk mengucurkan air ke sebelah kanan. Wa biyadihal ukhra, dan dengan tangan satunya, ini menunjukkan apa? Memang kali ini satu tangan. Ala syiqqihal aisar, kemudian mencurahkan air ke sebelah kiri. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh guru Imam Bukhari termasuk yang paling tua, Khalid bin Yahya. Beliau Abu Muhammad Al-Makki. Termasuk dari Khalid bin Yahya inilah Imam Bukhari mendapatkan sulasiat antara beliau dengan Rasulullah SAW hanya ada 3 orang. Cuma untuk kali ini lebih. Qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi', beliau adalah Abu Ishaq Al-Makki, sama sikoh juga. Anil Hasan bin Muslim, beliau juga Makki, ini sikoh walaupun hadisnya tidak banyak. An Safiyah binti Syaibah, diperselisihkan apakah beliau ini dari kalangan sahabat ataukah tidak. Kalau Daruqutni mengatakan dari kalangan tabi'in, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar merajihkan dengan ucapan para muhaddisin yang lain bahwasanya Safiyah ini laha suhbah. Memang tidak pernah mendengar hadis dari Nabi, tetapi pernah melihat Nabi tatkala masih kecil. Safiyah binti Syaibah ini. An Aisyah Quraisyah, kemudian Makkiyah, kemudian Madaniyah. Jadi sanadnya ini semua musalsalun bil Makkiyin, semuanya adalah orang Mekah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz. Dan di sini ada riwayat tabi'iyah anit tabi'iyah, yaitu sahabiyah anit sahabiyah, karena Safiyah dan Aisyah sama-sama sahabat. Di sini Aisyah mengatakan kunna, kami dahulu kala. Dijelaskan oleh Al-Hafidz mutlak, yang kalimat mutlak seperti ini menunjukkan ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disetujui oleh Nabi, walaupun tidak dikatakan Nabi melihat. Tapi ini kemutlakan kalam sahabat menunjukkan ini sudah biasa kami lakukan di zaman Nabi seperti itu. Yaitu apabila terkena janabah, mandinya itu dengan cara sebagai berikut. Yaitu mencurahkan air dengan kedua tangan ke atas kepala. Mungkin kalau dengan satu tangan susah untuk isti'ab, padahal disyaratkan, kata Imam Nawawi, isti'ab yaitu air mencapai semuanya. Maka kalau dengan 2 tangan itu lebih diharapkan airnya itu meliputi seluruh badan setelah kena kepala itu. Ya kalau tidak ya tinggal ditambahkan, kata Imam Nawawi. Nah, setelah itu mengambil air lagi dengan satu tangan, mungkin dengan tangan kanan, untuk kemudian menyiramkannya ke kepala bagian kanan. Masuk di dalamnya adalah menyela-nyelai rambut apabila diperlukan. Kalau tidak diperlukan karena air sudah mencapai kulit, ya berarti tidak masalah. Tapi kalau dikhawatirkan kurang, maka jari-jari tangan ikut bekerja agar air itu mencapai permukaan kulit.
Wa biyadihal ukhra ala shiqqihil aisar, dan dengan tangan yang satunya, mungkin tangan kiri, untuk apa? Untuk menyampaikan air ke sebelah kiri dari kepala itu. Nah, sisanya tinggal apa? Disiramkan ke semuanya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya apa? Kata Al-Hafidz, yaitu disunahkan mencuci, disunahkan dalam mandi itu memulai dengan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.